Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yaumi Arfah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Ibu Pipit Diah Nusarini, guru IPA dari SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Selamat pagi Ibu Pipit. Selamat pagi Ibu Yaumi. Bagaimana nih kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah baik Bu Yaumi. Alhamdulillah. Nah Bu Pipit, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu Pipit ya, sebelum saya melakukan supervisi kelas yang bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi jalannya pembelajaran nanti di kelas Ibu. Nah sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu bahwa Ibu merasa nyaman dengan proses ini. Nah, apa sih Bu yang menjadi harapan Ibu dari proses observasi kita ini nanti? Oke, saya sih berharap ya Bu Yaumi setelah diobservasi nanti ada umpan balik ya, ada umpan balik dari pengamat mengenai bagaimana cara saya memberikan proses pembelajaran di kelas. Apakah siswa aktif terlibat, apakah metode atau model yang saya gunakan sudah tepat di materi tersebut. Luar biasa sekali nih Bu Pipit. Terima kasih nih Bu Pipit atas keterbukaan Ibu. Nah, observasi ini memang bertujuan untuk membantu Ibu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang proses pembelajaran di kelas. Nah, agar Ibu Pipit lebih siap dan lebih maksimal lagi dalam mengajar sehingga memberikan pembelajaran yang lebih terbaik di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan ya Bu Pipit yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya ini Ibu capai nanti apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu ada satu ya Bu Yaumi. Jadi saya ingin peserta didik itu setelah mereka melakukan pengamatan, mereka bisa mengidentifikasi bahan-bahan aditif apa saja yang terdapat pada sebuah kemasan makanan atau minuman seperti itu. Berarti hanya ada satu ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Baik Bu. Dan bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam observasi ini? Saya sih berharap nanti pengembangannya itu di keterampilan, pengetahuan dan karakter siswanya seperti itu Ibu. Baik, jadi pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu nanti yaitu pada aspek pengetahuannya, keterampilan dan karakternya ya Ibu ya. Nah, Ibu sekarang saya ingin tahu nih bagaimana ya rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strateginya atau model pembelajaran maupun metode pelajarannya. Untuk strategi atau pendekatan yang saya akan laksanakan itu saya akan mencoba untuk pembelajaran diferensiasi Bu Yomi. Kemudian untuk metodenya itu saya dengan cara kooperatif, secara berkelompok, diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kalau untuk modelnya saya pakai PBL, yaitu Problem Based Learning. Oke, baik Bu Pipit. Berarti strategi yang Ibu gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah PBL ya Bu ya, dengan penugasan, pengamatan, tanya jawab serta diskusi. Baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran saya akan menyediakan video pembelajaran untuk peserta didik amati. Kemudian nanti ada praktek, jadi mereka membawa kemasan makanan minuman untuk diamati dan identifikasi. Kemudian juga nanti ada PPT atau PowerPoint yang akan ditayangkan berisi materi konten zat aditif ini. Baik Bu, kapan nih Bu Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini ya? Di hari apa, kelas berapa gitu ya Bu ya, dan di jam berapa? Kebetulan Bu Yomi jadwal saya itu ada di kelas 8J. Kelas 8J. Itu di hari Selasa jam ke-4 dan 5. 8J hari Selasa jam ke-4 dan 5. Baik Ibu Pipit, berarti nanti saya pada hari Selasa ya Bu ya
jam ke-4 ke-5 di kelas 8J. Nah, saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Ya, baik. Nah, setelah kita nanti melakukan observasi, Bu, di dalam kelas, ada tahapan lain setelah observasi ya, Bu ya, yaitu percakapan pra-observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi Bu Pipit, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan nih setelah percakapan ini? Ya, mungkin dari percakapan kita ini ya Ibu Yaumia, saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan dalam kelas besok, gitu ya. Bagaimana strategi, model, dan metode yang akan saya lakukan. Baiklah Ibu Pipit, saya sangat menghargai kesiapan dan antusias Ibu Pipit. Saya akan berada di kelas nanti sebagai pengamat ya Bu Pipit ya, dan mencatat kegiatan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, semoga berjalannya lancar ya Bu Pipit ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Yaumi, saya akan memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Kata dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu absen dulu ya. Aditya Rahman, Adit, Ahmad Davi. Adit. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah semangat kalian belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk konsentrasi. Bisa. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Oke, sebelumnya kita lakukan dulu asesmen kognitif. Jadi silakan keluarkan bukunya, kerjakan 2 soal ini untuk Ibu mengetahui berapa pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Yuk, silakan dijawab terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi baru ya. Materi baru yaitu mengenai tapi materi itu masih berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang makanan gizi seimbang. Yuk, yang masih ingat makanan gizi seimbang itu seperti apa? Karbohidrat, Ya, bisa. protein, lemak, serat, dan mineral. Makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral. Sekarang pertanyaan lagi, masih ingat tidak materi yang kemarin? Karbohidrat itu yang seperti apa contohnya? Ya, Paki. Nasi. Apa lagi? Ya, besi. Gandum. Ya, tarik. Singkong. Ada lagi? Ya. Umbi-umbian. Tuh, masih ingat ya? Nah,
mempelajari materi zat aditif. Apa pentingnya buat kita? Apa manfaatnya? Iya, mesti. Agar kita mengetahui apa saja yang ada dalam makanan. Oke, kata Gusti, agar kita mengetahui apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Betul. Ada lagi mungkin yang menambahkan? Mau menambahkan saja tahu kandungannya apa? Terus apa lagi kira-kira? Ada yang menambahkan? Yuk Dapi, biasanya Dapi ini serius kan sih. Ayo, apa Dapi? Tambahkan. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita bisa Agar kita bisa Betul sekali pendapat dari kalian semua tadi ya, yang menyatakan bahwa kenapa kita mempelajari zat aditif agar kita mengetahui kandungan apa saja dalam makanan yang kita konsumsi, ya, biar tahu warnanya apa, selalu gitu ya. Ada nggak zat yang berbahayanya? Apakah semua makanan yang kita makan itu baik dan alami? Ya, itu manfaat dari kita mempelajari zat aditif, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, yaitu melalui pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi zat aditif yang digunakan dalam makanan dengan benar. Jadi nanti tugas kalian adalah mengamati, ya, kandungan-kandungan dalam sebuah kemasan makanan. Sudah dibawa semua kemasannya? Sudah. Ya, oke. Sekarang coba lihat, perhatikan gambar ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sayur. Kalau disuruh makan salad sayur, suka nggak? Suka. Banyak yang nggak suka dibanding sukain. Iya. Oke. Nah, ini gambar apa? Nasi goreng. Nasi merah. Lebih tepatnya nasi merah. Oke. Nasi beras merah. Udah nasi beras ya, nasi merah ya. Kalau beras itu masih mentah ya. Kalau sudah matang jadinya nasi. Ada yang suka nasi merah? Suka. Ada yang nggak suka ya? Kenapa nggak suka Tarik? Buat orang tua. Karena Tarik lihatnya orang tua yang makan nasi merah, gitu ya. Yang nggak suka lagi alasannya kenapa yang nggak suka? Nggak ada rasanya Bu. Oke, padahal ini makanan ya, makanan sehat ya. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Saya mau obatnya. Kalau ini apa? Ini apa? Digoreng. Ada nggak yang tidak suka? Kita semua. Suka semua ya? Suka semua. Kenapa alasannya suka dengan mie goreng? Enak. Simpel buatnya, apa lagi? Mengenyangkan. Oke, pertanyaannya, kenapa sih mie goreng instan ini lebih menarik dibandingkan nasi merah dan salad sayur? Karena Karena baunya. Baunya khas ya? Ya. Baunya khas ya. Pada saat sudah matang itu baunya khas sekali. Kenapa ada bau khas itu? Ngawet. Berarti ada sesuatu ya di mie goreng ini ya? Berarti ada sesuatu yang ditambahkan di mie goreng instan ini. Itulah yang kita sebut sebagai zat aditif. Oke, untuk lebih jelas, perhatikan video berikut ini. Berdasarkan hasil tadi dari hasil komputernya, hidupnya sudah sesuai dengan ya. Ada yang kelompok mahir, ada yang kelompok kamu pendam pembinaan. Ya, oke. Sebelumnya kita lihat dulu video pembelajaran tentang materi zat aditif. Ya, disimak, diperhatikan dengan bersama. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan. Untuk zat aditif adalah bahan yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat membuat makanan. Manis. Sudah disimak tadi video pembelajarannya? Sudah mulai mengerti apa yang diaditi? Oke. Sekarang kita mau praktik dulu ya. Ibu punya satu kemasan makanan. Sudah familiar ya? Mereka ini kemasan apa? Ya. Biasanya di kemasan sebuah makanan atau minuman itu di bagian belakangnya ada komposisi, yang ada komposisinya, kalorinya berapa, kandungannya apa saja. Nah dari situ kita bisa mengetahui apa saja yang terkandung dalam sebuah keripik Nutella. Ya, ini contohkan. Ini dibaca nggak yang belakang? Komposisinya apa saja? Muat rasa, kemudian Ini komposisinya dan sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, baiklah. Yuk, kelompok mana yang bersedia maju terlebih dahulu? Ya, silakan. Kelompoknya Brian Osi, Davi, Aditya, dan Rajana. Yang lain silakan disimak ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini akan menjelaskan komposisi dari makanan ini adalah apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya, ya silakan. Kelompok, silakan. Seperti biasa. Ya, ini bukan namanya dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ainuna dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Terima kasih kami. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari uraian teman-teman kalian tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya tentang materi hari ini, yaitu bahwa zat aditif adalah zat yang terkandung dalam sebuah makanan. zat yang Zat yang terkandung dalam sebuah makanan. zat yang terkandung dalam sebuah makanan atau zat yang ditambahkan dalam sebuah makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ada berapa zat aditif? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aroma atau
Gusti? Dapat mengetahui zat macam-macam zat aditif. Mengetahui, jadi Gusti sudah tahu, oh ternyata makanan yang saya makan, minuman yang saya minum itu ada zat aditifnya, ya. Apalagi Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu, ya. Refleksi tentang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi zat aditif. Yo, silakan ada yang mau mengutarakan pendapatnya ya, Raisa. Termotivasi dengan materi tersebut. Termotivasi dengan materi tersebut. Terima kasih Raisa. Yang lain? Yang lain? Boleh ungkapkan perasaannya juga Nabila? yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Oh, Nabila tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih Nabila. Yang lain? Ya, Gusti. Senang mengetahui macam-macam zat aditif. Senang, Gusti merasa senang belajar ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya, untuk kolaborasinya hari ini. Sebelumnya, diingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya dibaca lagi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem peredaran darah. Dan tugas proyek kelompok jangan lupa dikerjakan ya tentang zat aditif. Silakan yang mau buat poster boleh, yang mau buat audio boleh, yang mau buat video boleh, yang mau buat PPT juga boleh. Tunggu 1 minggu ke depan. Tugas mereka sudah selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yaumi Arfa, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Pipit Dian Sarini selaku guru IPA dan Ibu Melia Cahyanti selaku pengajar praktik. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas ya, Bu Pipit ya. Bagaimana nih Bu Pipit kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya Bu. sehat. Baik, Bu Mei gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan nanti terkait proses observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Pipit di kelas ya Bu ya. Nah, tujuan kita adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Pipit lakukan di kelas. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas kemarin Bu? Saya merasa kayaknya pasti ada kekurangan ya, kekurangan di pembelajaran kemarin. Kelasnya masih kalau tegang udah enggak, sudah biasa Iya. gitu ya, tapi adalah kurangnya ada baiknya. Tapi untuk proses pembelajarannya Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Bu Pipit? Boleh kalau boleh Bu Pipit ceritakan kembali area pengembangan apa sih yang sudah dilakukan waktu itu di kelas, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau langkah-langkahnya sebelum pembelajaran itu saya buat dulu rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas seperti apa. Kemudian untuk area pengembangan itu saya konsentrasi ke pengetahuan, keterampilan, dan ke karakter atau sikap anak. Iya. Baik Ibu Pipit, jadi fokus pengembangan kemarin itu adalah pengembangan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Nah baik Bu, menurut Bu Pipit sejauh mana sih area pengembangan itu tadi keberhasilannya itu di kelas ini? Kalau untuk pengetahuan dan keterampilan, saya pikir mereka sudah memenuhi ya, sudah memenuhi syarat. Cuma mungkin di bagian sikap atau karakter ya, karena saya lihat masih ada anak-anak yang belum bisa bertanggung jawab terhadap posisinya dalam kelompok tersebut, sehingga akibatnya ada anak-anak yang tidak aktif di kelompoknya maupun dalam kelas. Jadi menurut Ibu Pipit dari area pengembangan itu karakter
pengembangan karakter yang Ibu Pipit rasa kurang, yaitu tentang sikap tanggung jawab siswa ketika bagaimana Bu sikap tanggung jawab yang bagaimana misalnya? Tentu seperti ini, jadi mereka mengetahui peran mereka di kelompok apa gitu. Ini kan kalau kita perhatian kemarin kan ada anak yang benar-benar pasif gitu, teman-teman yang lain kolaborasi, yang saling berdiskusi, dia yang diem, cuek gitu. Mungkin rasa tanggung jawab itulah ya yang perlu dikembangkan. Berarti masih ada lah ya beberapa siswa yang tidak aktif berdiskusi di dalam kelompok itu. Ya, baik Ibu Pipit, bagaimana nih kalau melihat perkembangan itu tadi? Bagaimana menurut Ibu rencana ke depan ini? Mungkin perbaikan yang bisa saya lakukan, mungkin saya buat kelompok agak lebih sedikit jumlahnya ya Bu ya. Jadi bisa lebih terpantau. Mungkin hanya satu kelompok 2 atau 3 orang itu maksimal. Kalau kemarin kayaknya agak terlalu banyak. Iya, seperti itu. Jadi tidak terlalu terpantau. Kemudian mungkin nanti saya akan ubah pendekatan atau metode lain yang lebih berpusat kepada peserta didik, seperti itu sih. Bagus sekali Bu Pipit ya, karena mungkin kemarin jumlah pembagian dalam satu kelompok lebih banyak siswanya ya, sehingga itu juga yang menyebabkan siswa tadi tidak fokus ya mungkin ya, jadi mengandalkan temannya. Baik Bu Pipit, baik sekali rencananya, mudah-mudahan rencana Bu Pipit nanti bisa terrealisasi ya Bu Pipit ya. Kapan kira-kira Bu Pipit akan melakukan perbaikan gitu ya? Segera ya Bu Yomi ya. Jadi pertemuan berikutnya saya perbaiki kembali. Bu Pipit, alhamdulillah saya juga menunggu bagaimana hasil dari perkembangan perbaikan dari Ibu Pipit ya. Saya tunggu cerita-cerita dari Ibu Pipit. Baik, selanjutnya silahkan Bu Mei untuk bisa memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ataupun observasi kelas yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih Ibu Yaumi atas waktunya. Terima kasih Ibu Pipit. Di sini saya memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Yaumi dengan Ibu Pipit. Saya nilai di sini Ibu Yaumi sudah bagus ya, karena di sini sudah beberapa aspek indikator penilaian yang sudah masuk dalam kriteria. Ibu Yaumi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar. Nah, itu sudah masuk. Kemudian Ibu Yaumi juga menanyakan ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Pipit untuk selanjutnya. Nah, itu juga. Kemudian di sini fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Ibu Pipit. Nah, kemudian menanyakan apa yang ingin dikembangkan selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Semua penilaian yang ada di rubrik yang saya pegang ini alhamdulillah sudah memenuhi begitu. Umpan balik dari saya bagus. Lanjutkan. Baik, Ibu Mei, terima kasih atas umpan balik terkait kegiatan yang kita lakukan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari observasi kelas bersama Ibu Pipit, kemudian pasca observasi dan didampingi oleh Ibu Melia Cahyanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit. Terima kasih kembali Bu Yomi. Terima kasih kepada Ibu Melia Cahyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.